Selamat datang kembali. Hari ini, kita akan melakukan sebuah penelusuran yang menurut saya sangat mendasar. Anda telah berbagi sekumpulan ayat Al-Quran, dan intinya kan bertanya, sebenarnya apa sih manual buku kehidupan menurut Al-Quran? Mulai dari tujuan kita ada, kenapa hidup ini kok rasanya sulit, sampai apa sih definisi menang atau kalah dalam permainan besar ini? Dan pertanyaan itu inti dari segalanya, ya kan? Yang menarik dari sumber yang Anda berikan adalah betapa terintegrasinya semua itu. Al-Quran itu nggak melihat spiritualitas sebagai sesuatu yang Anda lakukan di hari Jumat saja gitu. Spiritualitas itu semacam sistem operasi yang berjalan di latar belakang, setiap saat. Sistem operasi, saya suka istilah itu. Jadi, misi kita sekarang, kita coba rangkai ayat-ayat yang Anda berikan ini menjadi semacam Google Maps untuk perjalanan hidup. Kita mau lihat apa rute utamanya, di mana rest areanya, di mana belokan tajamnya, dan apa tujuan akhirnya menurut peta ini. Siap? Siap. Mari kita mulai dari titik Anda berada di sini. Titik awal dari semua perjalanan itu. Oke, titik awal. Di peta manapun kan sebelum kita jalan, kita harus tahu dulu kita menghadap kemana. Kalibrasi kompas lah. Dan dari sumber Anda, kompas kehidupan ini adalah ibadah. Tapi konsep ibadah ini seringkali jadi sempit kan? Cuma sebatas sholat, puasa, ritual. Padahal ayat yang Anda tandai di surah Al-An'am ini, cakupannya total banget. Total, itu kata yang tepat sekali. Ayat 162 sampai 163 ini bukan sekedar ayat loh, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah manifesto pribadi. Mari kita dengarkan bunyinya. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Hidupku dan matiku. Wow, itu frasa yang luar biasa besar ya. Jadi, bekerja di kantor dari jam 9 sampai jam 5, mengantar anak sekolah, bahkan cara kita berinteraksi di media sosial. Kalau kompasnya benar, itu semua bisa jadi ibadah gitu. Tepat. Itulah pergeseran paradigma yang paling fundamental. Ayat ini mengubah ibadah dari serangkaian kegiatan menjadi sebuah orientasi. Apapun yang Anda lakukan, kalau niatnya untuk mencari keridhaan Tuhan, maka aktivitas itu naik kelas jadi ibadah. Ini fondasi yang menyatukan semua kepingan hidup yang terasa acak. Dan dari fondasi yang sangat luas ini, baru muncul pilar-pilar praktisnya. Sumber kita ini kan terus-menerus memasangkan dua hal ya, sholat dan zakat. Kenapa selalu berdua? Nah, disinilah sumber Anda menyajikan ide yang menurut saya radikal di zaman sekarang. Banyak orang modern kan memisahkan spiritualitas pribadi dari aksi sosial. Saya dan Tuhan urusan saya dan masyarakat urusan lain. Tapi di sini keduanya diikat erat banget. Di surah Al-Baqarah ayat 43 perintahnya jelas. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakah. Jadi ini nyambung lagi ke poin awal tentang hidupku. Spiritualitasnya nggak boleh berhenti di sajadah, tapi harus bocor ke interaksi kita sama orang lain. Begitu ya? Tepat sekali. Sholat itu hubungan vertikal Anda dengan Sang Pencipta. Itu momen Anda recharge spiritual. Tapi energi dari recharge itu harus disalurkan secara horizontal, melalui zakat, melalui kepedulian sosial. Al-Quran seolah mengatakan, koneksi vertikalmu itu nggak ada artinya kalau nggak menghasilkan buah horizontal bagi sesama. Spiritualitas yang cuma buat diri sendiri. Menurut perspektif ini ya, spiritualitas yang belum lengkap gitu. Kalau kita lihat polanya, ibadah ini kayaknya punya skala yang beda-beda ya. Ada yang harian kayak sholat, tahunan kayak puasa, dan mungkin sekali seumur hidup seperti haji. Apa ini menunjukkan kalau pengabdian itu harus dibangun di setiap level dari rutinitas kecil sampai komitmen puncak? Itu pengamatan yang tajam banget. Betul sekali. Haji, seperti yang disinggung di surah Ali Imran ayat 97, itu kan kewajiban bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu simbol persatuan global dan puncak pengorbanan. Puasa itu latihan disiplin diri tahunan. Lalu ada perekat dari semua itu, yang paling sederhana tapi mungkin paling kuat. Zikir. Mengingat Tuhan.
Nah, ini yang sering diremehkan. Dianggap cuma komat kamit. Tapi ayat di surah Al-Baqarah 152 ini menjanjikan sesuatu yang sangat personal. Sangat personal dan interaktif, betul. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfuruni. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ini bukan jalan satu arah loh, ini janji dialog. Ketika Anda terjebak macet dan memilih berzikir daripada mengumpat, Anda itu sedang membuka jalur komunikasi. Zikir itu wifi spiritual yang menjaga Anda tetap terhubung dengan pusat orientasi hidup. Oke, konsep ibadah yang total ini kedengarannya ideal banget. Kompas sudah dikalibrasi, tujuan hidup jelas. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda juga. Kalau seluruh hidup ini untuk Tuhan, kenapa rasanya seringkali justru dipersulit? Dan ternyata sumber Anda langsung menjawabnya. Setelah kita punya kompas, peta ini menunjukkan jalurnya nggak landai. Ada bagian yang disebut lembah ujian yang pasti kita lewati. Dan kata pasti itu kuncinya. Al-Quran nggak pernah berjanji hidup bakal mudah. Justru menjanjikan sebaliknya. Ayat sentral yang Anda berikan, surah Al-Baqarah ayat 155, itu menegaskan ini tanpa basa-basi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ صَابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tunggu dulu. Kata pertamanya, walanabluwannakum. Itu kan ada penekanan la dan nun di situ, yang dalam bahasa Arab artinya benar-benar, sungguh-sungguh, pasti akan kami uji. Ini kedengarannya agak menakutkan ya, seolah-olah kita sengaja dikerjai. Apa sumber ini menjelaskan kenapa ujian itu sebuah keniscayaan, bukan cuma kemungkinan? Pertanyaan penting banget. Dari perspektif ini, ujian itu bukan cara Tuhan untuk mengerjain kita. Ujian itu mekanisme validasi. Seperti dosen yang ngasih ujian akhir bukan karena benci mahasiswanya, tapi untuk melihat sejauh mana mereka paham materinya. Ujian dalam hidup ini memvalidasi klaim iman kita. Kita semua kan bisa bilang saya beriman, tapi kata-kata itu baru punya bobot waktu diuji oleh realita. Ketakutan, kehilangan, kelaparan. Betul. Seperti emas yang harus dibakar untuk membuktikan kemurniannya. Dan bentuk ujiannya nyata banget. Kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit, bisnis gagal. Ini semua ujian yang gampang kita kenali sebagai musibah. Tapi disinilah peta perjalanan kita menunjukkan tikungan yang mengejutkan. Ternyata, jalan yang nanjak dan penuh kenikmatan pun sama-sama bagian dari lembah ujian. Nah, ini dia. Ini salah satu wawasan paling dalam dari sumber Anda. Kita sering mikir ujian itu cuma keburukan. Tapi Al-Quran memperkenalkan konsep ujian dua sisi. Surat Al-Anbiya ayat 35 menyatakannya dengan gamblang, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, fitnah, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi, pas kita dapat promosi jabatan, bonus besar, atau anak-anak kita berprestasi, itu bukan sekedar hadiah, itu juga soal ujian. Ini mengubah cara pandang kita 180 derajat. Anda mungkin pernah merasakan ini kan? Ketika dapat kabar baik, reaksi pertama kita apa? Bersyukur atau merasa, wah ini memang pantas saya dapatkan? Tepat, harta, anak-anak, jabatan, itu semua menurut sumber Anda adalah fitnah, ujian. Bayangkan, Anda dikasih kunci mobil super. Ujiannya bukan cuman bisa nyetir nggak, tapi gimana cara Anda nyetir. Apa Anda pamer di jalanan, sombong, atau Anda pakai buat menolong teman? Nikmat itu kunci mobil super yang menguji karakter kita. Dan sumber Anda ngasih contoh kegagalan dalam ujian ini di surah Az-Zumar ayat 49, di mana seseorang berkata, "Innama utituhu ala ilmin." Aku diberi ini karena kepintaranku. Ayat itu langsung membalas, "Bal hiya fitnah." Sebenarnya itu adalah cobaan. Kesombongan itu bukti nyata gagal dalam ujian kenikmatan. Jadi, peta ini menunjukkan bahwa seluruh rute, baik yang sulit maupun yang mudah, adalah zona ujian. Kita terus-menerus dievaluasi. Lalu, apa destinasi yang ditandai bintang di peta ini? Apa garis finish yang sukses itu? Karena dunia modern punya definisinya sendiri kan? Rumah besar, mobil mewah, jutaan followers. Tapi sumber Anda ini kayaknya menunjuk ke arah yang beda banget. Pakai istilah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Beda banget.
Dan disinilah kita lihat tujuan akhir dari peta ini. Definisi beruntung atau al-falah di sini sangat kontras dengan definisi duniawi. Coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat 5 yang merujuk pada orang-orang bertakwa di awal surat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Lihat kan, keberuntungan di sini nggak diikat pada status rekening bank, tapi pada status koneksi. Apa Anda masih di atas petunjuk? Apa kompas Anda masih berfungsi? Sukses, menurut definisi ini, adalah kondisi spiritual di mana Anda selaras dengan petunjuk Tuhan. Dan buah akhirnya digambarkan dengan indah sekali ya. Ada janji konkret di akhirat seperti di surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Ini jadi motivasi. Betul, tapi yang lebih menakjubkan lagi, keberhasilan itu bukan sesuatu yang harus ditunggu sampai setelah mati. Ada puncak kemenangan yang bisa dicapai selagi kita masih di dunia. Sumber Anda menunjuk ke surah Al-Fajr ayat 27-30. Ini gambaran destinasi termewah di peta kehidupan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng sejenak. Kalau kesuksesan terbesar itu adalah jiwa yang tenang, itu artinya orang terkaya di dunia pun bisa jadi orang yang paling rugi kan? Kalau hatinya resah terus. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, dia bisa jadi yang paling berhasil kalau jiwanya damai. Ini benar-benar membalikkan metrik kesuksesan modern. Persis. Mencapai jiwa yang tenang, damai, dan ridho dengan apapun ketetapan Tuhan, inilah kemenangan sejati. Terlepas dari kondisi eksternal Anda, inilah harta karun yang tersembunyi di ujung peta perjalanan itu. Jadi tujuan akhir di peta ini adalah ketenangan jiwa. Kemenangan yang luar biasa. Tapi tentu saja, di setiap peta ada juga peringatan awas, jalan buntu, atau jurang di depan. Sumber Anda juga sangat gamblang menggambarkan seperti apa tersesat dalam perjalanan ini, yang disebutnya al-hasirun, orang-orang yang merugi. Dan Al-Quran menggunakan metafora yang relevan banget sama dunia modern kita. Metafora bisnis. Di surah Al-Baqarah ayat 16 dikatakan, Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perniagaan yang tidak beruntung. Ini gambaran investasi bodong dalam skala kosmik. Investasi bodong, wah itu kena banget. Artinya, kegagalan ini bukan nasib buruk, tapi hasil dari transaksi yang salah. Kita menukar sesuatu yang asli dan berharga dengan sesuatu yang palsu dan gak bernilai. Apa akar dari pilihan transaksi yang keliru ini? Sumber Anda menunjuk pada satu akar utama. Kesalahan orientasi, salah fokus. Surah Ibrahim ayat 3 mendeskripsikan para perugi ini sebagai alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini masalah prioritas kan? Ketika tujuan jangka pendek, yaitu kenikmatan duniawi yang fana, dianggap lebih penting daripada visi jangka panjang, hasilnya sudah pasti rugi. Seperti pebisnis yang membakar semua modalnya untuk pesta semalam. Selain orientasi yang salah, sumber-sumber ini juga menyinggung soal penyakit internal yang menghalangi kita. Penyakit hati. Betul. Ini virus dalam sistem operasi kita. Surah Al-Baqarah ayat 10 menyebutkan, Fi kunubihim marodun fazadahumullahu marodoh. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Penyakit seperti kemunafikan, kesombongan, dan yang paling parah, seperti disebut di ayat 74 surah yang sama, adalah hati yang membatu. Kal hijaroh. Hati yang sudah seperti batu nggak bisa lagi menyerap petunjuk, nggak peduli seberapa deras hujan rahmat yang turun. Inilah yang menyebabkan seseorang melakukan transaksi yang merugikan tadi. Dan kerugian terbesar, seperti yang digambarkan di surah Az-Zumar ayat 15, bukanlah kehilangan uang atau kekuasaan ya. Kerugiannya jauh lebih personal dan tragis.
Sangat tragis ayat itu berbunyi, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Coba perhatikan frasa merugikan diri mereka sendiri. Ini kebangkrutan total. Bukan cuma kehilangan aset, tapi kehilangan esensi diri Anda, kehilangan potensi spiritual sejati Anda. Itulah jurang terdalam yang ada di peta ini. Wow, jadi kalau kita rangkai kembali Google Maps perjalanan hidup ini, rutenya terlihat jelas banget ya. Titik awalnya adalah mengkalibrasi kompas internal lewat ibadah yang total. Dari sana, kita akan masuk ke medan perjalanan yang pasti penuh ujian, baik tanjakan kenikmatan maupun turunan kesulitan. Dan respons kita di medan itulah yang menentukan apakah kita akan tiba di destinasi jiwa yang tenang atau tersesat di jalan buntu kerugian. Ini bukan tentang perjalanan yang sempurna tanpa salah belok, tapi tentang kemauan untuk terus melihat peta dan kembali ke rute yang benar. Rangkuman yang sempurna, dan sebagai penutup ada satu ayat lagi dari sumber Anda yang berfungsi sebagai toolkit atau P3K untuk perjalanan ini. Surat Al-Baqarah ayat 153 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sobri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Coba perhatikan, ayat ini secara langsung menghubungkan alat yang kita miliki, yaitu sholat, dengan cara menghadapi tantangan yang butuh kesabaran. Keduanya satu paket. Seperti toolkit yang berisi obeng dan baut yang pasangannya. Sangat praktis. Betul. Jadi, pemikiran akhirnya nih untuk Anda renungkan. Dalam menghadapi ujian spesifik dalam hidup Anda saat ini, mungkin itu kesulitan di pekerjaan, atau justru sebaliknya, kenikmatan berupa kesuksesan yang baru Anda raih, mana yang lebih sering Anda andalkan sebagai pertolongan pertama? Apakah kekuatan dan kecerdasan diri Anda sendiri semata, ataukah toolkit yang disarankan ayat ini? Kombinasi antara kesabaran menahan diri dan sholat untuk terhubung kembali dengan sang pemilik peta. Jawaban jujur Anda mungkin bisa jadi penunjuk arah untuk langkah Anda selanjutnya.